Cerita singkat mengenai Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati adalah salah seorang wali Songo. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi di Kairo, Mesir, dari pasangan Syarif Abdullah Umdaduddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang, putri Sri Baduga Maharaja Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Syarif Hidayatullah sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi. Kemudian beliau didukung oleh Kesultanan Demak dan Raden Walangsungsang untuk menjadi raja kedua menggantikannya. Syarif Hidayatullah dinobatkan menjadi raja Cirebon kedua pada tahun 1479 Masehi dengan gelar Maulana Jati. Syarif Hidayatullah meninggal pada tanggal 26 Rayagung 861 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1568 Masehi. Tanggal Jawanya adalah 11 Krisna Paksa, bulan Badramasa, tahun 1491 Saka. Beliau meninggal di usia 120 tahun, sehingga putra dan cucunya tidak sempat memimpin Cirebon karena meninggal terlebih dahulu darinya. Maka cicitnya yang memimpin Kesultanan Cirebon setelah wafatnya Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah dimakamkan di sebuah bukit di daerah Cirebon. Bukit itu bernama Bukit Sembung, yang khusus didirikan di pinggir kota Cirebon. Makam Sunan Gunung Jati berada di kompleks pemakaman seluas 5 hektar. Setelah itu, nama Syarif Hidayatullah kemudian diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Sedangkan nama Gunung Jati diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati di Bandung. Pokok pemikiran Syarif Hidayatullah ada 8, yaitu 1. Pemahaman Al-Quran dan Hadis, 2. Gagasan moderasi Islam, 3. Pembangunan ekonomi, 4. Kecenderungan tasawuf, 5. Gagasan pesantren, 6. Metode dakwah, 7. Perlunya tajuk, 8. Tatanan etika. Karya-karya yang dihasilkan Syarif Hidayatullah selama menjadi pemimpin Cirebon dalam waktu sekitar 3 tahun sejak penempatan Syarif Hidayatullah menjadi Tumenggung. Syarif Hidayatullah telah berhasil membuat infrastruktur kerajaan Cirebon sehingga berdampak terhadap berbagai perubahan yang sangat pesat di negeri Cirebon. Di antara karya-karyanya yang membuat perubahan di kota Cirebon seperti: pertama, telah terpenuhinya prasarana dan sarana fisik suatu kerajaan pesisir yang ditandai dengan berdirinya keraton, Masjid Agung sebagai tempat ibadah, pelabuhan utama Muara Jati sebagai andalan peningkatan perekonomian, jalan raya yang menghubungkan pusat-pusat pemerintahan dengan pusat-pusat perdagangan dan perguruan agama, dan pasar sebagai pusat perdagangan. Yang kedua yaitu telah dikuasainya daerah-daerah belakang yang diharapkan dapat mensuplai bahan pangan, termasuk daerah penghasil garam, daerah yang cukup vital bagi pendapatan kerajaan Islam pesisir dengan luas yang memadai. 3. Telah adanya sejumlah pasukan yang dipimpin oleh para panglima yang bisa dipercaya loyalitasnya. Yang keempat, adanya sejumlah penasihat di bidang pemerintahan dari para pemimpin wilayah yang loyal. 5. Terjalinnya hubungan antar negara yang sangat erat antara Cirebon dan Demak yang setiap waktu dapat saling membantu dalam membangun pertahanan. Yang keenam, kerajaan Cirebon mendapat dukungan penuh dari para wali di Pulau Jawa. 7. Tidak terdapat indikasi adanya ancaman dari kerajaan Sunda yang berpusat di Pakuan Pajajaran. Hal yang saya sukai dari Syarif Hidayatullah ialah dia seseorang yang memiliki keahlian khusus yang berguna bagi masyarakat, seperti: 1. Ahli bahasa. Syarif Hidayatullah diketahui menguasai 99 bahasa. Bahasa yang dikuasai bukan hanya bahasa dunia, melainkan bahasa lokal yang ada di seluruh pelosok Nusantara. 2. Ahli politik. Syarif Hidayatullah juga ahli dalam bidang politik. Dalam menyebarkan Islam dan mengembangkan Cirebon, dia dapat meruntuhkan kerajaan induk besar seperti Pajajaran hingga mengusir Portugis dari Selat Sunda dibantu kerajaan Demak. 3. Ahli pendidikan. Selain berpolitik, Syarif Hidayatullah juga teladan di bidang pendidikan melalui dakwah Islamnya. Dia menjadi pendidik hingga ke pelosok desa untuk mengajarkan agama. 4. Ahli strategi perang. Dalam mempertahankan Kesultanan Cirebon, Sunan Gunung Jati perlu memperluas wilayah kekuasaannya. Dia berhasil menaklukkan kerajaan Raja Galuh, Kuningan, Talaga hingga menguasai Selat Sunda Kelapa. 5. Beliau juga ahli dalam ilmu kedokteran.
Diceritakan Syarif Hidayatullah juga memiliki karomah dalam ilmu kedokteran. Saat itu ada pasangan tengah berselisih paham mempersoalkan perut sang istri yang membesar. Akhirnya pasangan tersebut menemui Syarif Hidayatullah untuk memastikan isi dalam perut si ibu. Dan ternyata saat diperiksa bukanlah kandungan melainkan penyakit tumor. Selain ahli mendeteksi penyakit, ilmu kedokteran yang dimiliki Syarif Hidayatullah adalah operasi tanpa bedah. Beliau menggunakan kesaktiannya untuk mengambil tumor si ibu. Setelah dikeluarkan, ternyata memang benar bahwa di dalam perut si ibu terdapat tumor. Baiklah, begitulah yang dapat saya sampaikan dan ceritakan mengenai Syarif Hidayatullah. Sekian, terima kasih.